Halo semuanya, kali ini kita akan berbagi cerita atau sharing pengalaman dengan seorang narasumber yang sangat kece, sekece outfit saya kali ini. Kita sambut Kak Ridwan. Halo. Kak Ridwan ini adalah seorang VJ atau visual jockey dengan beberapa keahlian seperti composing video, motion graphic design, music advert atau visualizer, projection mapping, dan instalasi. Kak Ridwan ini kan dulunya adalah seorang videografer nih Kak, dan mendalami keahlian di bidang visual, dan kini dikenal sebagai seorang VJ atau visual jockey. Boleh dong Kak dijelasin, visual jockey itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya visual jockey itu sesimpel gimana? Seseorang yang mengendalikan, memainkan elemen-elemen visual di dalam performance secara live, secara real time, supaya untuk meningkatkan, memberi kesan berbeda pada audiens. Sesimpel itu sebenarnya. Dan bentuknya itu seperti apa? Gambarannya tuh? Gambarannya VJ atau gambarannya visual atau visual joke apa sih? Gimana sih bahasanya? Kayak apa ya Kak? Di bentuknya kayak bentuknya. Kalau visual joki sebenarnya orang yang di belakang panggung, orang di belakang panggung yang memainkan visual, yang menjoki visual yang biasanya itu di berbagai macam performance. Yang lebih sering mungkin kita bisa melihatnya di musik kan biasanya ada kayak background visual atau ya macam-macam. Untuk medianya sebenarnya macam-macam, ada LED screen, ada proyektor dan sebagainya. Nah, di belakangnya itu kan biasanya di belakang performance itu kan biasanya ada visual. Nah, visual joki itu yang berada di belakang panggung yang memainkan visual itu. Yang mengendalikan gitu ya Kak. Nah, terus apa sih yang menjadi motivasi Kakak saat mulai berkarir sebagai videographer dan akhirnya merambah ke motion graphics sampai pengelolaan panggung ini? Aku sebenarnya dulu memang awalnya videographer, terus ikut-ikut komunitas itu, belajar banyak, termasuk dari Unpad juga, teman-teman lainnya belajar dari videographer, terus mencoba jadi programmer film, terus akhirnya emang dulu basic sekolahnya karena komputer juga, terus akhirnya dan tertarik juga sama seni. Jadi yang aku buat itu emang biasanya yang bentuk-bentuk visual kan, ya emang awalnya dari video juga, terus bentuk-bentuk karya selanjutnya kan ya bentuknya visual termasuk film, terus akhirnya tertarik ke visual joki itu. Dulu awalnya emang ada kayak semacam event gitu, terus ada gue starnya waktu itu. Nah, si gue starnya itu emang ada visual jokinya sendiri gitu. Nah, sebelum gue star itu kayak ada performance lainnya gitu yang membuka gitu. Nah, itu mereka nggak ada yang joki gitu. Nah, terus aku kebetulan emang waktu itu ya bisa, tapi ya masih ya bisa aja gitu. Nah, terus teman-teman itu ya nawarin aja kalau udah jokiin aja. Nah, waktu itu langsung wah joki gitu. Nah, dari situ aku merasa kok asik banget. Nah, kayak merasa gimana ya, aku di layar membuat karya gitu, membuat visual, terus ditampilkan di layar yang besar gitu, terus dilihat orang itu kayak wah gitu ya. Rasanya sih beda ya, gitu. Oke, bicara tentang visual nih Kak. Ini ada salah satu teman aku tuh sebenarnya yang tertarik di dunia visual. Dan tapi anaknya tuh belum nongol-nongol sampai sekarang ini. Mana ya? Halo semua. Ini sorry. Ini agak telat ini Kak. Mohon maaf ya. Nah, jadi ini ada acara apa ya? Tadi kan aku udah bilang nih ke kamu, kalau kali ini tuh aku kedatangan narasumber yang keren. Oh, ini yang kamu omongin di awal tadi, iya, yang kita mau ketemu tadi kan? Oh, jadi itu. Kakak tuh kan kayak berawal dari videografer. Nah, itu gimana tuh Kak? Kok bisa sampai ke sini itu bagaimana ceritanya? Ya seperti yang aku ceritain tadi sebenarnya.
Ya, Saya kan sih- belum tahu nih. Oh iya. Ya. Ya kan. Kirain siapa tadi? Soalnya saya telat, mohon maaf. Aku sih lebih karena ya yang aku sampai jadi passionate sama visual check ini ya karena awalnya backgroundnya dari anak komputer. Dulu aku sekolah jurusan komputer jaringan Oh, TKJ. Ya. Oh, Di anak mana tuh Kak, TKJ. kalau boleh tahu? di Tulungagung juga. Itu langsung juga. Di Berarti dulu SM. suka ngerimping gitu. Iya, penting masih berguna itu sampai sekarang. Dulu sekolah komputer jaringan, terus lulus itu tertarik sama videografi, fotografi itu, terus aku ikut-ikut gabung sama kolektif itu buat acara sama teman-teman, terus berproses gitu akhirnya aku tertarik juga sama programmer, menjadi programmer film, terus akhirnya belajar itu, terus akhirnya mencoba berkarya. Jadi karya-karya yang aku buat itu juga Kalau tidak misal, jauh dari mohon maaf nih visual. Kak, saya potong dulu ya. Programmer film tuh yang bagaimana ya? Programmer film itu seorang yang Script writer atau bukan seorang yang merencanakan pemutaran film terus filmnya yang diputar bakal gimana, yang lebih yang mengkoordinasi atau membuat program Oh, kegiatan film kegiatan filmnya itu. membuat ya seperti itu. Oh, jadi gitu. Terus kalau di apa namanya? Motion graphic itu kan Kakak juga terjun kan ya di situ. Iya. Itu dulu untuk belajarnya itu Nah, itu otodidak atau iya. gimana tuh? Iya, otodidak sih ya karena sebelumnya itu tadi, terus akhirnya belajar membuat karya juga, terus akhirnya ya emang dari dulu ya emang apa ya cukup ngulik juga sama software yang editing terus buat itu, tapi emang belum terrealisasikan untuk sebagai karya gitu. Akhirnya kita buat, terus akhirnya ada kesempatan untuk menjoki visual itu tadi, terus akhirnya aku merasa ini kok asik banget, terus akhirnya aku merasa juga kalau visual joki itu cocok juga dengan aku. Ngomong-ngomong untuk joki nih Kak. Nah, untuk kan pasti kita kan pernah kan ya kalau jasa itu pertama kali Kakak dibayar tuh berapa Kak? Nah, Aduh nggak bisa. Dulu kan ini pengalaman banget biasa. nih, ya. Kalau saya kan kebanyakan 2M. Makasih Mas. Gitu. Nah, kalau Kakak lu pernah mengalami sampai 2M atau seikhlasnya atau Atau cuma bagaimana? nasi Sebenarnya kotak. aku bisa membagi sih, maksudnya 2M itu nggak 2M juga karena menurutku itu bisa dibagi bagaimana aku bekerja untuk misalkan untuk kolektif atau Iya. untuk sebagai acara yang emang nggak ada profitnya, Iya. atau aku emang bekerja sebagai profesional. Nah itu emang mulai aku bedakan Oh, sejak gitu. dulu. Jadi misalkan emang waktu itu nggak dibayar pun ya nggak apa-apa, emang aku juga pengen, terus aku ingin membantu juga, terus sama-sama juga untuk belajar, jadi ya nggak masalah juga. Tapi ya aku bedakan juga misalkan emang ini tuh emang pekerjaan itu aku. Cuma ya emang kalau di sini sebenarnya ya soal joki orang belum terlalu tahu, jadi ya untuk mengapresiasi sebagai pekerjaan yang profesional itu masih kurang. Iya. Menurut aku ya Masih kurang ya masih di sini. kurang. Karena saya tuh baru denger pun visual joki itu juga barusan nggak? Visual joki itu ternyata ada gitu loh maksudnya. Betul. Dan menurut saya kan cuman dia emang sebenarnya sama nggak sih Kak? Visual joki itu dengan orang yang membuat sebagai kayak editing karakter-karakter animasi dan lain-lain itu Iya. sama atau tidak? Berbeda. Sebenarnya visual joki itu nggak harus yang bisa membuat, tapi bisa memainkan secara real time itu tadi. Mengoperasikan gitu ya. Mengoperasikan itu tadi. Di visual joki itu nggak harus yang bisa membuat apa ya, produksi visualnya itu nggak harus. Cuma nilai lebih bagi visual joki bisa bila bisa membuat yang mau ditampilkan itu tadi sih. Cuman untuk saat ini nih, masih bidang apa yang Kakak paling senang? Kan dari awal ada videografer, fotografer, desain, sama visual joki, terus program
film programming apa tadi nah, Music itu, artwork juga nah, nih. itu dari berbagai banyak bidang nih yang mungkin kakak senangi terus enjoy dan lain-lain itu Paling di bidang apa? favorit. Ya, paling favorit itu dia apa? Yang favorit sih emang jadi visual joki. Soalnya joki. emang karena aku juga biasanya kalau jadi DJ itu juga membuat produksi visualnya. Jadi aku produksi visualnya dulu, terus waktu konser atau waktu acaranya itu atau performance-nya itu mainkan itu rasanya beda. Asik juga sih. Acara-acara ya emang aku suka musik juga sih. Maksudnya di acara-acara musik, acara-acara performance. Kalau untuk di bidang step by step-nya nih Kak, jadi VJ itu dari mulai pra hingga pasca tuh apa saja Kak? Apa ya? Kalau aku secara pribadi ya mungkin ini orang beda-beda. Maksudnya misalkan VJ lainnya mungkin beda juga. Kalau aku sih emang karena secara apa ya multimedia itu udah cukup tahu sebelum jadi VJ, jadi aku nggak terlalu terlalu gagap ya, nggak terlalu kaget ketika aku mencoba visual joki. Jadi sebenarnya lebih ke belajar membiasakan software baru, misalkan sama media baru, bagaimana di lokasi itu belajar routing kabelnya atau ya macam-macam sebenarnya. Cuma kalau dari loading hingga dari loading, misalkan kita bawa persiapan alatnya apa, persiapan produksi visualnya apa, terus bawa ke lapangan apa, terus peralatannya yang mau dipakai waktu itu untuk itu seperti apa, speknya seperti apa, terus sama koordinasi itu sih yang komunikasi. Iya, komunikasi sama yang lainnya, sama performanya, sama audio, sama lain-lainnya gitu. Cuman kalau visual joki itu ada outputnya nggak? Output gimana ini maksudnya? Kalau output di lapangannya ya yang ditampilkan Iya, itu. itu. Ditampilkan itu. Itu di luar dokumentasi dan lain-lain atau bagaimana? Kalau didokumentasikan gitu atau Iya. maksudnya gimana? Kalau outputnya ya kan saya lagi bingung nih. Dia hampir sama visual joki itu hampir sama kayak misal konser ya. Iya. Nah, konser. Dia kan yang mengatur visual. Visualnya kan. Mulai dari tata panggung, mapping. Itu enggak? Atau bukan? Iya, mapping panggungnya itu sih, mapping visualnya sebenarnya. Mapping visualnya. Iya, visualnya sama memainkan. Berarti misal nih, kalau ada konser itu yang katakanlah ada videotron di belakang. Sebenarnya ini mungkin agak sedikit ya menjelaskan ya sebenarnya. Sebenarnya videotron itu namanya sebenarnya bukan videotron. Iya. Videotron itu sebenarnya brand. Nah, itu sebenarnya nama istilahnya LED screen aja. LED screen. Oke, benar. Karena orang-orang banyak yang bilangnya videotron. Iya, Videotron soalnya itu kan sebenarnya familiarnya. Familiarnya kan videotron gitu. Videotron gitu kan. Iya. Sebenarnya videotron itu nama brand gitu. LED screen ya yang benar ya. Oke. Dari sini LED screen. Berarti kan tadi Kak Itu Ridwan yang tuh oke, Kakak dulu. Kak Ridwan tadi kan berbicara kalau visual joki itu kan bisa di berbagai bidang tuh Kak, bisa di LED screen, lalu bidang yang lainnya tuh kayaknya waktu itu aku pernah lihat nih Kak, kayak di bidang air juga nggak sih Kak? Waktu itu kan kemarin tuh aku tuh lihat ada pameran seni di Pendopo Tulungagung waktu itu, gulung tukar waktu itu Kak. Oh iya. Kan di situ ada performance art, di situ pakai air itu kan bidangnya. Oh iya. Berarti itu termasuk Kak Ridwan juga yang joki itu. Termasuk aku sama Bayu Ratmanda. Oh gitu. Sama Bayu, nah itu medianya emang banyak sekarang. Bisa pakai LED screen, bisa pakai proyektor, terus sekarang itu ada namanya juga holo. Holo tuh Holo itu kayak sebenarnya kayak LED screen gitu, cuma kalau yang sekarang sih pakai kipas gitu, ada kipas berputar gitu, jadi nggak kelihatan kalau ada apa-apa sebenarnya. Waktu itu keren banget loh waktu lihat acaranya yang di Pendopo Tulungagung itu keren banget. Soalnya itu waktu itu kan saya kan ada ini Kak, lagi di sok sibuk lagi. Enggak, saya pulang kampung nih, saya pulang kampungnya kan. Jadi banyak media ya Kak ya. Banyak media. Sekarang udah banyak.
salah satunya air juga bisa, LED screen. Ya kalau media yang disorotkannya ya bisa banyak. Gedung juga. Oh kalau gedung itu biasanya yang pakai apa? Proyektor Proyektor. itu Iya. biasanya kita nyebutnya video mapping atau Video. projection mapping. Oh, projection Oh. mapping ya. Oh iya itu pernah tahu saya. Ya itu lebih ke situ menyebutnya. Kalau visual joki kan menjadi visual secara Iya. real time itu tadi. Kalau Iya. projection mapping yang biasanya emang ditembakkan pada objek-objek gitu. Oh. Kalau misalkan kayak yang di alun-alun itu ditembakkan ke ringin terus Oh, iya. gambarnya air itu kan ya itu masuknya ya projection mapping. Oh, projection Iya. mapping. Oh jadi gitu. Jadi di beberapa skill yang keahlian kakak yang banyak ini tadi ya kak. Nah ini tuh semua tuh sebenarnya itu apakah berawal dari hobi? Iya, emang berawal dari hobi sih. Berawal dari memang dulu awalnya suka foto ngevideo gitu. Awal dari hobi dari situ, terus akhirnya berkembang macam-macam, terus akhirnya sampai ketemu visual joki. Untuk saat ini berarti yang difokuskan di visual joki. Iya, di visual joki sama memproduksi visualnya. Memproduksi Buat visual. motion grafik gitu. Oh gitu. Selain hobi nih kak, apa sih hal yang melatar belakangi munculnya ide untuk mengembangkan karir kakak sekarang ini? Karir sih karena apa ya? Kalau ngomongin karir visual joki ini emang agak sulit ya karena emang yang pertama emang yang mempelajari ini pun masih jarang, yang bekerja di bidang ini pun masih jarang. Kayaknya mulai sekarang emang mulai sudah ada yang banyak mencari gitu. Jadi kalau sebenarnya aku dulu memang terkontaminasi ya banyak itu tadi sih videografer, Iya. dan belajar film. Dulu aku juga sempat kerja jadi tukang wifi gitu. Masa sih kak? Ini kan TKJ kan. Oh iya betul TKJ, betul. teknik komputer jaringan. Iya betul. Admin di kantor gitu itu juga pernah terkontaminasi itu, dan emang kayaknya aku merasa emang suka aja emang Passionnya di iya. visual Itu joki. selama awal dari videografi itu mulai umur berapa kan? Apa ya, lulus SMK itu berarti ya 20 19. 17 18 kayaknya mungkin Oh, apa di- 19 ya. Mungkin 19. 19 sih. Nah, 19. 19 ya. Dan untuk saat ini umur kau berapa? 25. Ih, masih muda 19. banget. Masih muda kan? Ya Allah, cepet Berarti banget. selama 6 tahun ya? Kalau jadi visual joki Iya. belum lama. Belum 2 lama. tahun Mas ya. 2 tahun Mas ya? Oh, 2 tahun kan? 2 tahun. 2 tahun. Lumayan lah 2 tahun. Tapi emang dulu emang nggak yang fokus gitu, dulu freelance gitu ya. Sekarang ya sudah cukup sering gitu ya, 2 tahun itu Keren. keren banget. Nah dari visual joki nih kak, bagaimana cara meningkatkan daya tarik bagi viewers di media sosial sekarang ini? Karena kan media sosial sekarang ini kan sangat pesat nih kak berkembangnya tuh. Tuh kira-kira gimana? sebenarnya aku nggak fokus ke situ juga sih. Kalau aku sendiri sebenarnya aku suka membuat misalkan karya apapun terus aku posting ke sosmed atau apa ya emang karena berawal dari aku suka dulu. Iya. Suka dulu, nanti kan kalau dari aku suka berarti kan aku sendiri harusnya continuous untuk membuatnya. Ah, iya. Emang nggak suka berarti enggak. Nah, perkara orang suka apa enggak itu nanti kan ya kayaknya kalau emang diniatkan untuk banyak orang yang tertarik atau bagaimana kan kita bisa mempelajari kayak bagaimana mempromosikan, Iya, buat betul. website dan lain-lain gitu sih. Emang berawal dari kalau aku sih gitu, berawal dari aku suka dulu berarti kalau aku suka berarti aku akan terus membuatnya. Betul sih. Jadi prosesnya selanjutnya gimana ya saya pelajari dulu. Iya, betul. Jadi ada pertanyaan yang gini kak, mungkin sangat apa ya, sangat familiar di era sekarang. Kan banyak nih AI, ya kan? Nah, betul Nah, kak. AI itu menurut Kak Ridwan ya. Nah, itu saat ini prediksinya itu memudahkan kita atau akan mematikan pekerjaan kita Kak? Kalau dari aku sendiri ya, Iya. aku sih cukup dimudahkan. Cukup Oh, dimudahkan. cukup dimudahkan ya. Semua itu
kalau di bidang seni sih sampai saat ini aku melihatnya itu tetap apa ya, tetap berjalan aja. Misalkan dulu ada namanya kamera analog, terus iya, sekarang ada betul. kamera Digital. Digital. Tapi sekarang kamera analog masih tetap ngetren juga, masih ada tetap orang-orang yang menggunakannya dan Suka, iya. nilainya pun juga masih tetap ada. Sama juga kayak AI pun aku merasa dibantu juga untuk misalkan memproduksi visual gitu, mencari ide-ide, terus menjadikan AI itu sebagai bahan visual aku juga. Betul. Ya aku gitu ya, mengikuti zaman dan memanfaatkannya. Kalau mematikan sih sebenarnya mematikan juga mungkin ya untuk beberapa orang yang merasa mungkin kalau aku sih enggak merasa enggak ya? Iya. Terbantu sih ya. Sangat kalau aku dimudahkan kalau berarti aku ya. Mungkin orang-orang lain bidang lainnya kurang tahu juga ya, tapi bagaimana orang bisa memanfaatkan itu saya rasa bisa survive karena orang itu harus, menurutku eksperimental setiap harinya ini perlu. Eksperimen ya kan? Ya, bereksperimen dengan misalkan ada, ayo Iya. kita bereksperimen. Berarti kombinasi lah ya. Iya. Adanya ide, skill, Ya, terus sama apa namanya? Fasilitas ya. dan teknologi. Oke. Gimana Kak? Saat Kak Ridwan tuh berkarir selama ini nih Kak, ini kan pasti ada masa tuh dikala Kak Ridwan tuh merasa jatuh nih. Bagaimana sih motivasi untuk diri sendiri bangkit lagi tuh Kak? Sih motivasinya ya emang untuk aku kayak untuk kebaikan aku sendiri sih. Ya jatuh emang pernah kayak merasa bosan, jenuh gitu. Kan aku juga sempat kerja gitu kayak di nightclub gitu, jadi nge-VJ hampir tiap hari gitu, emang merasa bosan gitu. Tapi kadang aku lihat apa ya, balik lagi kayak oh ini tuh emang yang dulunya aku suka dan sampai sekarang tuh. Tapi emang kadang emang ada merasa kayak jenuh 1-2 hari gitu, kadang aku merefresh dulu. Refresh Apa tuh ya? gimana? Ya kayak misalkan Healing. nggak terlalu, misalkan karena kerjaannya ya, hampir tiap hari lihat komputer, lihat layar gitu ya. Dalam hari itu juga jarang-jarang lihat gitu, jarang-jarang lihat komputer, lihat HP gitu. Misalkan lihat HP pun ya nonton atau Iya. lainnya yang yang buat refresh itu biasanya 1-2 hari gitu. Terus kalau kerja lagi itu udah merasa apa ya? Emang karena suka sih, jadi nggak yang terlalu bosannya lama gitu. Capek sesaat lah ya. Sampai saat aja sih. Sesaat. Dan kedepannya nih Kak, gimana sih cara mengembangkan ide-ide dan inspirasi di setiap karya yang akan Kakak buat ke depannya, yang tentunya sangat luar biasa ini? Aku sih lebih sering itu kan apa ya, beberapa karya yang aku buat kan ya karena bentuknya itu kolaborasi, jadi aku lebih sering apa ya, menimbun sama teman-teman, ngelihat karyanya teman-teman itu, biasanya lihat pameran gitu kadang kayak inspirasi mau buat apa gitu sih. Lebih ke sebenarnya banyak sih yang pengaruhi apa yang akan aku buat ya, salah satunya itu tadi nimbun ke teman-teman, lihat acara-acara, Bahkan ngobrol pun ya, bisa ngobrol mengembangkan ide gitu. juga. Circle juga kan. Nah, penting tuh circle. Circle juga mempengaruhi banget ya Kak ya. Cukup mengaruhi sih menurut aku ya. Kayak misalkan sama-sama sukanya, jadi kita Jadi ini nyambung kita tuh. adu karya atau secara sehat sama-sama. Aku Iya. buat ini, kamu buat itu. Betul. Jadi kan tadi kan banyak nih Kak untuk yang sudah dibahas kan dari awal tadi. Mungkin ada nih satu karya yang baru-baru Kakak rilis Rilis atau nih. bagaimana, itu ada apa enggak? Kalau yang baru-baru ini buat karya sih kolaborasi itu bertiga, aku sama Yurat Manda programmer sama Ella Chatbin seniman dari Inggris itu. Jadi kami membuat projection mapping gitu, pakai proyektor gitu, disorotkan ke air. Judulnya Water Resilience Cycles of Emotion. Jadi itu nanti ada proyektor gitu, disorotkan ke air gitu, nanti di airnya ada kayak gambarnya si Ella itu, ilustrasi si Ella. Nah nanti ketika orang membuat gelombang di airnya, nanti itu di airnya itu gambarnya akan berubah. Jadi turbin, mutar, terus ada akarnya. Itu prosesnya berapa lama Kak? Apa ya? 1-2 minggu kayaknya sama. Cepet banget.
Kalau risetnya sama si Ella sebulanan. Sebulanan Buat riset. karya setelah itunya kayaknya 1-2 mingguan terus baru membuatkan. Merinding sih. ya Allah. Merinding Kak. Mana coba lihat? Merinding. Oke, mungkin ya cukup Kak untuk kita berbincang-bincang. Nanti mungkin kalau ada yang bertanya-tanya ya kan, kita taruh aja kontaknya Kontak atau personnya. Instagramnya dari Kak Ridwan Oh. di bawah sini ya kan. Nah, mungkin cukup sekian dari Kak siapa? Ica Kak Ica. dan Kalau dikasih apa dulu nih? Kak Ridwan dulu Kak Ridwan aja. dulu.